kalau nggak ambil keputusan malah diragukan. Anda nih manajer bukan ya? Apalagi keputusan-keputusan yang sudah rutin, nanti kita lihat ya jenis-jenis keputusannya apa aja ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada beberapa gaya pembuatan keputusan. Ya, yang pertama, tipe orang yang suka menghindari masalah. Ya, nah ini yang seharusnya semakin tinggi level menghindari masalah itu nggak boleh. Ya, kita harus sebagai orang yang malah mencari masalah ya, bukan dalam arti negatif loh ya, bukan cari-cari penyakit gitu ya, bukan. Karena masalah itu sebenarnya ada, tapi ada masalah yang tidak terdeteksi, tidak muncul di permukaan, sehingga harus dikorek-korek. Kan, bener kan? Akhirnya ketemu kan ini masalahnya. Nah itulah level kita tuh begitu Pak, cara berpikirnya. Ya, yuk kita bahas dulu ya. Jadi ada pimpinan atau orang yang terbiasa dengan menghindari masalah. Ya, jadi ini sudah tabu lah ya, di level-level supervisor ke atas tuh udah nggak boleh lah. Yang kedua, ada orang yang terbiasa dengan memecahkan masalah, gitu ya. Jadi kalau masalah disampaikan oleh toko, oleh bawahan, baru kita. Tapi sebenarnya nih, ini saya kasih kiat Bapak ya, kalau Bapak mau masuk ke jenjang-jenjang level yang lebih tinggi, sebenarnya Bapak harus jadi orang yang cari masalah. Karena masalah tuh ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, Pak. Dan banyak sekali masalah nggak kelihatan. Saya di kantor juga banyak tuh. Dengan saya keliling satu kali ya, ke lantai 1, 2, 3, kita ruko 3 ya pakai di sini. Wah, makanya saya disebut, kalau Pak Andreas jalan ke bawah, selalu bisa menemukan masalah. Nah karena ya itulah saya bilang, saya terlatih dengan ada orang yang kadang-kadang dia nggak tahu ini masalah gitu loh, jadi dianggap ya biasa aja. Sedangkan saya bilang, loh ini kok ada benda di tangga, ini kan bisa orang jatuh, saya bilang begitu. Oh iya Pak, maaf Pak, ini harus dipindahkan. Nah berarti mereka harus berpikirnya hanya itu hal biasa, bisa jadi kayak penghindar masalah gitu loh. Ya, jadi teman-teman juga sama. Coba cari Pak, ya saya nggak percaya kalau ada sales bilang, gimana aman nggak dengan toko ini, gimana jualanmu, aman Pak, beres Pak. Saya orang yang sangat tidak percaya dengan kata-kata aman, beres, everything is okay. Hati-hati Pak, ya dibalik dari itu, nah, ini kalau dibalik karpet tuh ya, karpet rumah tuh, ini masalah banyak banget nih. Nah caranya gimana? Caranya sebagai pimpinan kita harus banyak bertanya. Misalnya sales datang ke kita, gimana aman nggak? Aman. Apa yang aman? Ya aman Pak, penjualan beres semua. Coba, ada nggak toko yang begini? Ya ada sih Pak. Loh, masalah nggak itu? Wah, mulailah. Jadi akhirnya terkuaklah masalah-masalah yang lain gitu ya. Ya jadi wajar kalau bawahan kita punya mekanisme defensif.